Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius ya. Tema kita kali ini adalah dimana pesan semesta atau petunjuk semesta agar hidupmu lebih baik ya. Dengarkan dan lakukan ya agar hidupmu bisa berubah sebelum ada penyesalan di hari esok ya. Kira-kira apa ya dan petunjuk apa nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dari Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah game, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada di depan ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, untuk kamu Sagittarius, berikan energimu. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Sagittarius. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah petunjuk untukmu Sagittarius, petunjuk semesta untuk Sagittarius di hari esok agar Sagittarius tidak salah langkah. Sagittarius. Apa yang harus kamu lakukan Sagittarius ataupun yang akan terjadi esok? Di sini Four of Cups. Jangan terpancing emosi. Ya, mungkin ke depan ini kamu akan banyak memakan energi, entah dari pasangan, dari kerjaan, pimpinan, sahabat. Ini bicara tentang emosi. Ya, bisa mengontrol emosi. Kalau tidak, nanti menambah masalah, beban untuk hidupmu, Sagittarius. Ya, tahan juga godaan. Saya mau memiliki ini, saya mau memiliki itu, saya mau memiliki ini. No, kalau memang tidak dibutuhkan, gak usah. Ada yang macam contoh, saya mau punya mobil. Ini contoh ya. Anak baru satu, ini contoh. Walaupun mungkin kamu punya duit ya untuk DP ya. Kalau kamu punya duit cash silahkan. Tetapi kalau DP ya, baru DP terus tiap bulannya harus bayar angsuran dan kamu masih mempunyai anak satu, ini contoh. Gak usah dulu. Karena kamu memaksakan keadaan. Kecuali kalau anakmu sudah 2, 3, 4 atau anakmu sudah besar. Kalau masih balita gak usah dulu ya. Contohnya dia sampai umur ya setidaknya 7 tahun lah. Kalau sudah 7 tahun ke atas sudah besar. Kecuali kalau kamu single parent ya mungkin sampai SMP, SMA masih bisa. Kamu naik motor aja. Ini contoh ya. Saya bicarain terserah dari kamu. Ya, dimana saya cuma mau bilang sesuai kebutuhan. Karena di sini saya merasakan ada yang menginginkan ini, menginginkan itu, tapi ujung-ujungnya kredit. Kalau cash terserah. Tapi kalau kredit ini kan berarti memaksa keadaan dengan kondisi yang tidak terlalu penting. Ya. Karena saya lihat di sini kamu akan ditawari-tawari, mau nggak ini, mau nggak itu. Ya. Semesta mau sampaikan kontrol emosimu dalam apapun, dalam berbelanja, dalam bersikap. Ya, emosi ini kan emosi memiliki, emosi marah. Jadi hati-hati.
Ya, kamu pergi, wih ada diskon-diskon, kita lihat-lihat aja. Ujung-ujungnya kamu beli, padahal nggak dipakai. Mungkin pakai satu dua kali, ujung-ujungnya macam contoh kamu beli baju udah sempit. Pas kamu mau pakai barangnya udah rusak. Ini contoh kalau sepatu, ya udah kelopek-kelopek. Ya, jadi rusak karena tidak dipakai atau rusak karena rusak karena ya rusak karena tidak dipakai gitu, dimuseumkan aja. Ataupun malah karena saking murahnya ya, nggak cocok, nggak nyaman, kamu beli. Kenapa? Karena unyu-unyu. Ini ada beberapa yang saya lihat Sagittarius itu kalap mata ya. Jadi belilah sesuatu yang dibutuhkan. Ini semesta mau sampaikan kepadamu agar hidupmu nyaman. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, walaupun mungkin kondisinya kredit, yang nggak jadi masalah. Berarti kan memang itu kamu butuh. Berarti ada tolak ukurnya, ada simbiosis mutualisme ya, artinya saling menguntungkan gitu. Kamu memakai tiap hari dan kamu juga membayarnya. Yang saya maksudkan ini, kalau kamu cuman simpan-simpan doang ya, hutang kartu kredit, beli barang-barang yang nggak penting, kalau kamu pakai tiap hari oke. Tapi kalau tidak, jangan. Itu sama saja kamu memaksakan diri untuk ke barang-barang yang nggak penting. Tiba-tiba ada barang yang penting, kamu bingung, akhirnya hutang lagi di sana sini. Nah itu ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, tahan emosimu, kontrol emosimu dalam berucap, bertindak, bersikap. Ya, karena di sini ada juga yang mau kompor-komporin kamu ya, entah mungkin nyanjung-nyanjung kamu padahal mau ditraktir, ini contoh. Ataupun mungkin kondisinya ada yang mungkin ya senggol-senggol kamu dikit langsung kamu darah tinggi, marah. No ya, biarin aja mereka senggol-senggol kita ya. Suka apa dibilangnya ya, ember-ember, selama itu tidak membuatmu merugikanmu maksudnya ya, walaupun mungkin merugikan nama baik ya. Tetapi terkadang kita harus bijaksana. Bijaksana bukan kalah, tetapi kita mengalah itu bukan kalah, tapi itu bijaksana. Untuk meredam emosi, untuk meredam amarah berkelanjutan. Tidak ada untungnya marah, yang rugi kamu dan orang itu, atau bahkan malu sekeluarga. Ya. Karena satu tindakan orang. Ya. Jadi yang semesta mau sampaikan, kontrol emosimu dalam hal apapun, terutama dalam hal marah, kontrol diri ya. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang kurang bagus akhirnya menyinggung perasaan orang lain. Di sini Ace of Pentacles ya, jangan boros tuh, sama ya. Sudah dibilang jangan boros. Kamu mendapatkan uang lumayan saya lihat ya, di tahun ini bagus. Tetapi kok kontrol pembelanjaan. Semesta mau sampaikan kamu harus banyak menabung. Ya, bukan dibilangnya ini kan menada ya, berarti harus ditabung. Ya, karena kebutuhan tak terduga kamu ke depan akan banyak ya, terutama dalam kesehatan ataupun mungkin ada acara ya, mungkin ya selebrasi, mungkin anak kamu ulang tahun, budgetnya cuman 1 juta akhirnya melampaui ke 4 juta, ini contoh, ataupun yang lainnya. Karena kebutuhan tak terduga kan ibaratkan kita punya planning, tetapi ternyata planning itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, budgetnya cuman 1 juta, ternyata melonjak 3 kali lipat, 4 kali lipatnya ya. Ataupun apapun ya, macam contoh, ternyata saya nggak punya planning, tapi tiba-tiba ada orang nikahan, saya harus sumbang juga sedikit ya. Ataupun mungkin kondisinya ada yang sakit, nih hati-hati. Jadi jaga kesehatan ya. Jadi semesta mau sampaikan untuk banyak nabung, jangan banyak pengeluaran. Terkadang kalau Sagittarius pusing, stres, itu pergi belanja ya, ujung-ujungnya barang-barang yang nggak penting, bahkan mungkin beli makanan yang siap saji, ujung-ujungnya sakit ya, karena kolesterol dan macam-macam. Nah ini hati-hati, ini semesta mau sampaikan kepadamu ya, harus diikuti ya, bukan hanya kamu mendengarkan tiba-tiba. Ini Sagittarius, ini saya merasakan banyak mendengarkan readingan ya, tetapi untuk ekspektasi di lapangan tidak ada ya, pelaksanaannya nol. Ya, jadi percuma dong kamu mendengarkan. Padahal ini suara semesta, suara Tuhan ingin menegurmu lewat perantara saya. Ya, banyak pola hidup sehat ya, dan menabung. Oke, berikutnya di sini berjuang. Wah, di sini ya, saya lihat di sini semesta mau menyampaikan kepadamu tahun 2024 ini ya, ini adalah tahun keberuntungan ya untuk Sagittarius. Yang mana kalau kamu tidak berjuang saat ini ya, rugi.
Ibaratkan gini, kamu sudah dapat topangan dari semesta. Tinggal kamu berjuang, tinggal kamu action loh untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu duduk diam di tempat, ya berarti kamu menolak topangan itu, ya. Ibaratkan apa ya? Kalau topangan itu apa ya? Bantuan mungkin ya, dipermudah. Jadi setiap langkahmu itu dipermudah semesta. Jadi action lah, jangan mager-mageran, jangan ikut-ikut orang yang tukang mager, yang pemalas ya. Jadi Sagittarius harus action. Selama kamu action, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kenapa? 2024 ini tahun hoki untuk Sagittarius. Ya. Jadi jangan duduk diam di tempat. Kamu contohnya mau punya banyak duit, harus kerja. Kerja apa aja, jangan gengsi. Gengsi itu mental miskin. Kenapa? Karena malu. Kok kamu malu ya? Mencuri baru malu, mengambil hak milik orang lain baru kita malu. Selama kita tidak merugikan orang lain, kenapa harus malu? Ya, ingat tahun 2024 adalah tahun hoki untukmu. Apa yang kamu inginkan bisa terwujud dengan cara action, ya. Jadi ibaratkan kalau kamu action powernya 100 dulu, ya sekarang mungkin cuma power 50 ya udah bisa berhasil. Nah ini, ada topangan dari semesta di mana semesta memberikan kemudahan-kemudahan untuk langkahmu. Jadi action lah, ya. Banyak keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu dapatkan di hari esok. Yang penting niat, positive thinking, niat kamu bagus ya, baik, dan action. Ya, orang beli lotre saja itu ada action loh. Ya, kalau kita menang lotre ya, contoh nih, kita menang lotre pasti kan ada action. Kita keluar dari rumah, kita jalan, beli lotrenya, terus kembali, itu ada action walaupun sedikit. Nah ini semesta mau sampaikan kepada kamu, action lah ya, yang sesuai dengan keinginanmu, yang sesuai dengan kata hatimu, yang sesuai dengan passionmu ya, pasti akan berhasil ataupun akan bisa terwujud apa yang kamu inginkan. Contohnya kamu, oke, saya mau jualan Kak, dan saya harus bisa dari jualan itu saya bisa beli mobil ya, bisa. Walaupun mungkin kondisinya kamu nyicil, tapi setidaknya bisa. Tapi saya bilang sesuai kebutuhan lagi, jangan mau beli mobil, ujung-ujungnya mobil cuman parkir di garasi, biaya pengeluaran tiap dibilangnya tiap tahunnya berapa ya. Beli mobil itu kan ada pajaknya. Ya, jadi kita harus berpikir bukan hanya beli mobilnya, biaya perawatan, ya, cuci mobil, bensinnya, solar atau apa itu kan lihat setiap bulannya. Kamu mampu tidak? Dan kalaupun itu tidak dibutuhkan, ngapain kamu beli barang itu kalau hanya dimuseumkan di garasi? Ini contoh ya. Tetapi kalau memang kamu butuhkan ya silahkan. Makanya saya bilang harus tepat guna, tepat sasaran, bukan hanya gengsi. Ingat, kalau kamu gengsi-gengsi itu yang menghancurkanmu. Ya, ngapain kalau kita gengsi dengan barang yang tidak bermutu ya? Tidak bermutu di dalam artian ya kita nggak terlalu butuhkan, masih ada yang lebih urgent dibandingkan itu, tapi kita memprioritaskan barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dan menduakan barang yang urgent. Nah ini hati-hati ya. Jadi action lah. Kamu rugi kalau kamu nggak action. Ibaratkan kamu tuh pergi ke toko dapat diskon ya, jadi kamu tidak perlu membayar sepenuhnya, kamu diskonnya ya mungkin 70% ya, ini lumayan, itu intinya seperti gitu ya. Ini kalau seandainya kamu memang butuh, macam contoh, wah Kak Ica saya lagi butuh sepatu ya, ternyata kamu dapat diskon, harga bagus, sepatu bagus, harga yang murah ya, tapi dengan kualitas bagus. Nah ini, jadi setiap tindakan kamu ya dan sesuai dengan kebutuhanmu, pasti kamu mendapatkan kalau dibilang keberuntungan. Berikutnya di sini ada temperance ya, di mana saya lihat di sini akan ada saya lihat di sini kamu akan mungkin kalau jomblo tidak akan jomblo lagi, kamu akan mendapatkan orang-orang atau sahabat. Ini kalau berpasangan kamu akan mendapatkan pasangan yang bagus ya, ataupun ya berteman dulu ya. Orang-orang yang care dengan kamu, orang-orang yang sevibrasi dengan kamu, orang-orang yang tidak menjudge kamu, orang-orang yang tidak menjulitin kamu ya. Saya lihat di sini kamu akan jauh lebih di 2024 ini ya. Kalau kamu tetap di circle toxic, hidupmu nggak akan bagus. Tetapi kalau kamu berani untuk keluar dari circle toxic ya, hidupmu akan jauh lebih baik. Ya. Ingat Sagittarius, saya lihat di sini circlemu circle toxic ya, suka bicara-bicarain orang ya, kadang-kadang juga membanding-bandingkan ya. Jangan ya. Dan di sini ada yang sakit, saya lihat ya. Kalau pola hidup kamu sehat, makanya tadi saya bilang jangan makan junk food, jangan banyak jajan ya. Tabunglah duitmu, dibandingkan kamu beli junk food ya, mendingan kamu bikin sendiri, lebih higienis ya. Akan jauh lebih baik kesehatanmu ke depan ya. Mungkin contohnya kamu pola hidup sehat. Saya tahun ini harus turunkan berat badan karena saya sudah obesitas, bisa. Ya, itu dari kemauanmu. Ya. Saya lihat di sini obesitas.
lebih energinya up ya. Maksudnya sakit ini kan, obesitas itu kan termasuk penyakit ya, penyakit di mana lemak sudah berlebih ya. Semua itu yang berkekurangan dan terlalu lebih itu adalah hal yang tidak baik ya, harus seimbang. Jadi pola makan diatur, pola tidur juga ya. Jangan kamu memikir hal-hal yang negatif bahwa dalam tidurmu akhirnya kamu bangun tuh capek-capek, lelah, letih, lesu, stres ya. Jadi nikmatilah hidupmu ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Harus bisa lebih giat olahraga, banyak beribadah juga, dan ya hidup sehat, makan teratur, pola tidur juga teratur ya. Maaf kendaraan berisik ya. Seperti gitu. Dan terakhir kita lihat di sini ada Knight of Cups. Wah, ada yang mau datang kepadamu ya. Ada yang mau datang kepadamu, entah yang tadi saya bilang ya, entah mungkin bersahabat, entah mungkin mau ya mengenal kamu ya, mengutarakan isi hati ya. Kalau memang kamu sudah tahu bahwa dia yang terbaik, silahkan berjuang untuknya. Jangan terlalu mandiri. Sagittarius itu terlalu mandiri, apalagi wanita ya, harus bisa punya rasa membutuhkan, harus menebarkan senyum di mana-mana ya. Jangan cuek ya, Sagittarius itu terkadang cuek ya. Kalau memang kamu tidak serak dengan dia, bilang aja saya nggak mau. Tapi kalau memang mau ya bilang mau, jangan ada mendustai diri gitu. Karena saya lihat di sini kadang-kadang Sagittarius itu nggak enakan, padahal dia nggak suka, atau mempermainkan perasaan orang karena kesepian. Nah, ini hati-hati, jangan mempermainkan hati orang ya, kalau kamu tidak mau sakit hati atau terluka juga ya. Adapun juga yang mungkin saya lihat di sini, ada yang mau datang minta duit ya, pinjam duit ya. Kalau memang orang itu dipercaya silahkan, kalau tidak ya tidak. Walaupun kamu punya ada uang ya, jangan. Kamu kadang-kadang itu, waduh anak saya sakit, anaknya. Ya lihat dulu orang tuanya, kalau memang dia mampu, kenapa tidak kerja ya? Karena saya lihat di sini kadang-kadang Sagittarius itu luluh dengan orang-orang yang bermulut manis, padahal tidak bertanggung jawab. Ya, ini hati-hati. Kamu harus bisa berani berkata tidak, tegas pada dirimu. Kalau kamu tidak tegas, ya kamu dipermainkan. Ya, Sagittarius, ya ada yang mau pinjam duit dengan berbagai alasan macam-macam ya. Kalau memang seandainya kamu punya piutang ya, mereka hutang sama kamu tagih ya. Itu supaya mereka sadar diri, jangan takut, jangan ini. Tapi kalau memang kamu udah capek tagih, ya sudah ikhlaskan aja. Jangan malah aduh ini orang cerita-cerita di belakang. No, ikhlaskan aja. Biar semesta yang nanti memberikan teguran pada dirinya ya. Gak usah terlalu pusing. Makanya saya bilang di awal, jangan sampai kamu dibikin pusing sama orang-orang yang mau berhutang. Kalau memang kamu tahu bahwa dia bertanggung jawab, silahkan. Kalau tidak, jangan. Harus tegas pada diri sendiri. Begitupun dalam perasaan cinta ataupun apapun. Kalau memang kamu yakin bahwa ini orang baik, silahkan ya. Tapi ingat, banyak juga yang mau datang ke kamu tuh karena casing doang ya, pura-pura baik, padahal sebenarnya ada sesuatu yang diinginkan dari Sagittarius. Makanya kamu harus harus telaah dulu orang-orang ini ya. Jangan dibilangnya, jangan malah bisa dikamuflasekan orang ini atau ditipu ya. Sagittarius itu kalau dia orangnya polos ya, Sagittarius kamu tuh polos. Jangan terlalu polos, karena kamu terlalu polos itu orang memanfaatkan kebaikan kamu ya. Kita baik tapi terlalu baik jangan. Kita baik, pokoknya berlebihan dan kekurangan itu nggak bagus. Bagusnya setara, seimbang ya. Kita memakai hati tapi tetap kita juga memakai logika supaya hidup kita juga waras ya. Jangan sampai kamu berpikir bahwa saya sudah baik sama mereka baru mereka menjahatiku. Ya itu karena kamu terlalu baik, tidak memakai logikamu. Harus pakai logika supaya pada saat mereka jahatin kamu, ya sudah kamu biarin aja dia ya. Ini ada beberapa yang sampai sudah kosong sekali, kamu masih mau membantu mereka, masih ini ya. Pada saat kamu susah, mana mereka mau bantu kamu? Ya itu salah kamu sendiri, jangan mengharap mereka. Kamu yang harus bisa mengelola dirimu sendiri, mengelola keuanganmu sendiri, mengelola karirmu sendiri. Bukan berharap si A, si B, si C untuk menopang kamu pada saat kamu susah. Hati-hati ya, seperti gitu. Jadi harus mandiri ya, mandiri dalam tanda kutip kalau karir. Tapi kalau dalam percintaan jangan terlalu mandiri. Nanti pasangan berpikir kamu tidak menginginkan akan kehadiran dia. Harus lebih manja kalau untuk pasangan ya. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius ya.
Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.